Assalamualaikum, halo, balik lagi sama aku Yeni. Halo teman-teman pejuang hamil, apa kabarnya? Di video kali ini teman-teman aku pengen ngebahas tentang kehamilan. Jadi teman-teman, saat nanti kalian akan ada saatnya teman-teman pejuang hamil kan hamil ya teman-teman, amin. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa disegerakan untuk hamil ya teman-teman. Diberikan kehamilan yang sehat, selamat, melahirkan anak-anak yang juga sehat, amin. Aku mau sharing tentang pantangan-pantangan selama kalian hamil. Dan ini langsung dari dokter aku ya teman-teman. Jadi aku itu kehamilan pertama itu maksudnya bisa hamil dengan jalan inseminasi, dimana itu aku bertahun-tahun berjuang dan akhirnya aku bisa hamil dengan cara inseminasi. Nah tentu aja teman-teman, saat kita tuh udah hamil itu banyak banget di otak kita mikirnya, aduh gimana sih caranya supaya kehamilan ini bisa selalu sehat, selamat. Apa aja sih pantangan-pantangan ibu hamil yang aku tuh nggak boleh jalanin. Namanya punya anak itu kita tuh kayak seorang anak itu pure love, kalau aku bilang cinta yang murni, cinta yang suci, dimana kita tuh nggak pernah lihat dia, nggak pernah sentuh dia, nggak pernah tahu tentang apa dia, tapi hal yang ingin banget kita miliki. Dan saat kita tuh udah hamil, kita tuh benar-benar pengen jaga dia banget, dan kita tuh pokoknya siap untuk segala kemungkinan, siap menjalani semua pantangan agar dia bisa sehat, selamat. Itulah teman-teman naluri seorang ibu yang ingin selalu melindungi anaknya. Jadi di sini aku mau sharing ya teman-teman beberapa pantangan dari dokter kandungan aku dulu, yang sebenarnya waktu itu tuh aku nggak cari tahu kenapa. Jadi aku tuh cuman iya aja teman-teman dan nggak tahu alasannya. Nah jadi buat teman-teman semua pejuang hamil yang sedang berjuang untuk hamil atau yang sedang berjuang saat hamil ya teman-teman. Maksud aku berjuang saat hamil adalah banyak banget juga teman-teman yang udah hamil tapi mereka banyak banget mengalami kendala dan lain sebagainya, ngeflag lah, inilah itulah ya teman-teman. Jadi semuanya adalah pejuang teman-teman ya. Nah jadi langsung aja teman-teman, ini udah aku catat dan udah aku ingat-ingat pantangan saat program hamil dan jangan lakuin ini, kata dokter aku waktu itu. Jadi yang pertama yang dokter tekankan kepada aku adalah jangan makan yang mentah-mentah. Nah teman-teman, untuk penggemar sushi seperti aku agak sulit memang, tapi apapun akan aku lakukan demi kesehatan dan keselamatan anak aku ya. Jadi mentah-mentahan itu teman-teman seperti biasanya teman-teman yang penyuka sushi seperti aku kan biasanya kita tuh suka tuh makan salmon mentah ya kan, makan tuna mentah, yang mentah-mentah itu ya teman-teman. Nah saat teman-teman itu hamil hindari dulu. Nah jadi teman-teman, kenapa sih kita tuh nggak boleh makan mentah-mentah saat hamil? Di sini aku bacain aja singkat ya. Itu tadi yang mentah-mentah tadi seperti telur mentah ya teman-teman, daging mentah. Mungkin teman-teman yang suka makan steak yang medium atau misalnya yang bahkan yang rare ya teman-teman, jangan makan itu dulu. Mungkin kalau misalnya mau makan steak kalian bisa makan yang well done, yang mateng, itu nggak apa-apa. Terus juga untuk ikan juga teman-teman ya, jangan yang mentah juga, pokoknya semuanya kalian make sure matang. Jadi kenapa harus matang ya teman-teman dan nggak boleh makan makanan mentah? Tadi aku bacain bahwa daging yang kurang matang itu kan teman-teman masih ada bakterinya gitu teman-teman. Nah bakterinya itu bisa nantinya akan menyebar ke janin melalui plasenta. Hal ini dapat menyebabkan berbagai kelainan pada janin seperti kelainan pada sistem saraf dan mata. Misalnya tuh pengennya itu kalau hamil kita tuh bisa punya anak yang sehat, sempurna ya teman-teman. Nah kalau misalnya tadi kita nggak boleh makan makanan yang mentah, ya udah nggak usah makan makanan yang mentah. Karena sama dokter itu nggak boleh, itu pasti ada alasannya teman-teman. Jadi no makan mentah-mentah ya. Lalu yang kedua teman-teman adalah jangan makan bakar-bakaran. Nah jadi teman-teman kan biasanya tuh ikan bakar, terus kita juga makan steak ya tadi, balik lagi, terus sate ya teman-teman. Nah kenapa kita tuh nggak boleh makan bakar-bakaran? Ini katanya tuh teman-teman, kalau misalnya kalian tuh lagi hamil terus mau makan sate atau misalnya makan daging, kalian bikin aja sendiri di rumah pakai teflon. Jadi mau makan steak misalnya nih, nah kalian bikin aja sendiri tuh di rumah yang bener-bener mateng kan. Nah itu di teflon aja teman-teman. Kalau misalnya kalian bikin sate pun di teflon aja juga. Karena kenapa? Sebenarnya bakar-bakaran itu yang bahaya itu adalah yang arangnya itu loh teman-teman. Kan biasanya kalau sate pinggir jalan itu, sate itu kalian hindarin aja deh teman-teman kalau beli di luar, karena sate itu kan pertama belum tentu matang di dalam, mentah-mentahan udah nggak boleh nih. Terus di luarnya itu gosong misalnya, apalagi bakarnya pakai arang. Nah itu katanya kan bisa
bisa kanker ya teman-teman. Aku baca dulu ya. Ini aku bacain ya teman-teman. Makanan yang dimasak hingga gosong menunjukkan bahwa pada ketika proses memasak temperatur sangat tinggi, sehingga kuliner tersebut mengandung zat karsinogenik. Zat ini tidak baik bagi kesehatan, bahkan akan memicu penyakit kanker. Nah, jadi teman-teman, untuk kita saat hamil hindarin aja ya teman-teman. Jadi kita makan makanan yang pasti-pasti aja lah gitu, yang mateng, yang sehat ya teman-teman. Jadi tadi mentah nggak boleh, bakar-bakar nggak boleh. Lalu yang ketiga teman-teman, aku juga nggak boleh makan mie instan sama dokter kandungan aku. Tapi katanya gini, sebenarnya sih boleh-boleh aja makan mie instan, tapi jangan tiap hari ya kan. Kalau misalnya makan mie instannya mungkin dalam 9 bulan kita hamil terus cuman makan sekali atau 2 kali sih, menurut aku nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi di kehamilan kedua itu aku agak nakal ya teman-teman. Jadi aku beberapa kali sempat makan mie instan, tapi memang nggak yang tiap hari atau nggak tiap minggu ya teman-teman. Emang saat yang bener-bener pengen dan nggak bisa ditahan lagi, ya udah aku makan aja mie goreng Indomie teman-teman, enak banget kan. Tapi alhamdulillah anak-anak aku sih nggak apa-apa. Yang penting sih jangan berlebihan, itu aja sih kalau menurut aku ya teman-teman. Teman-teman, yang keempat, aku juga disuruh untuk menghindari seafood. Jadi seafood ini katanya teman-teman, kata dokter aku itu seperti tiram, itu kerang ya teman-teman, itu mengandung ya teman-teman, karena katanya mengandung tinggi merkuri. Jadi pokoknya teman-teman yang ada di dasar laut ya, kayak ikan-ikanan yang besar-besar tuh biasanya, terus misalnya kerang, itu kan memang dia ada di dasar laut ya teman-teman, dan memiliki merkuri yang cukup tinggi dan itu bisa membahayakan juga ke janin. Jadi buat teman-teman hindarin aja itu dulu. Terus aku pernah teman-teman nih nanya sama dokter kandungan aku, gimana dengan olahan ikan? Jadi kan kayak misalnya ikan-ikan besar seperti tenggiri, itu kan di dalam juga ya teman-teman, dan mungkin merkurinya juga lumayan besar. Tapi aku tuh pengen banget makan empek-empek waktu itu. Nah, aku tanya dong sama dokter kandungan aku, dok, kalau misalnya aku makan empek-empek boleh nggak? Kata dokter nggak apa-apa, makan aja, karena ikannya ini udah diolah gitu katanya. Karena di dalam empek-empek itu teman-teman kan nggak 100% ikan ya, paling ikannya cuma dikit, tepungnya yang banyak teman-teman. Jadi nggak apa-apa katanya gitu. Jadi aku kemarin waktu kehamilan kedua pengen pempek, ya udah makan aja, nggak apa-apa kok teman-teman. Alhamdulillah bayi aku sehat aja. Nah terus teman-teman, tambahan waktu itu karena aku mungkin hamilnya agak sulit ya, jadi dokter ini bener-bener kayak nge-treat aku untuk bener-bener pelan-pelan. Jadi aku tuh teman-teman nggak boleh yang namanya naik turun tangga. Bahkan teman-teman, aku nggak boleh nonton bioskop. Aku tanya, dok, aku kan bete di rumah, boleh nggak aku nonton bioskop? Nggak boleh. Kamu boleh nonton bioskop kalau di atas trimester 2. Jadi teman-teman, aku nonton bioskop kandungan 7 bulan apa 8 bulan ya. Popcornnya aku taruh di sini gitu, saking gedenya gitu. Oke gitu teman-teman, tadi beberapa pantangan yang aku tuh nggak dibolehin sama dokter pada waktu itu. Buat teman-teman yang mau ikutin, boleh ya teman-teman, karena ini tuh cuma 9 bulan kok teman-teman. Ayolah kita makan yang baik-baik aja buat bayi kita, supaya kitanya sehat, bayi kita juga sehat. Pokoknya ibu dan bayi, pokoknya kita nih teman-teman bisa sehat selamatan. Apa sih ya kan, nggak apa-apa kok cuman 9 bulan doang. Nanti kalau misalnya dia udah lahir, terus dia juga udah selesai asinya, udah makan apa aja boleh deh teman-teman. Mau makan apa kayak gitu boleh ya. Jadi nggak apa-apa lah kita bersakit-sakit dahulu, berendang-rendang ke tepian, apa sih. Oke teman-teman, segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video sampai di menit ini. Jangan lupa untuk follow Instagram aku. Ayo kita sharing lewat komen YouTube dan komen Instagram ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.